Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah tentang kisah seorang pemuda yang meminta izin kepada Nabi untuk melakukan zina. Bayangkan jika seorang pemuda datang menghadap ke seorang imam masjid dan mengajukan pertanyaan aneh. Bisakah saya mendapatkan fatwa untuk memberi izin saya melakukan zina? Tanggapan macam apa yang akan dia terima? Kemungkinan besar imam tersebut akan kaget dan marah. Itu adalah reaksi yang paling mungkin dari para jamaah dan imam yang didatangi pemuda tadi. Atau mungkin teriakan seperti, "Kamu memalukan, berani-beraninya kamu menyebutkan hal-hal tercela di masjid," dan bahkan meminta izin untuk melakukannya. Bagaimana ketika pertanyaan tersebut yang serupa diajukan kepada Nabi Muhammad SAW? Simak kisah ini dan lihat bagaimana Nabi menangani situasi seperti ini. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa seorang pemuda datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, beri aku izin untuk melakukan zina." Para sahabat berpaling padanya dan mulai menegurnya, sementara Nabi berkata, "Mendekatlah." Ketika pemuda itu mendekat kepada Nabi dan duduk, Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu menginginkannya terjadi pada ibumu?" Pria itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah melindungiku." Nabi berkata, "Orang juga tidak menyukainya untuk ibu mereka." Nabi menambahkan, "Apakah kamu menginginkannya terjadi pada putrimu?" Sekali lagi, pemuda itu menjawab dengan negatif. Jadi Nabi berkata, "Orang-orang juga tidak akan menyukainya untuk putri mereka." Selanjutnya, Nabi bertanya, "Apakah kamu menyukainya jika terjadi pada saudara perempuanmu?" Nabi menerima jawaban yang sama dan memberikan komentar yang sama. Nabi terus bertanya tentang bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Jawaban pemuda itu sama dan Nabi mengulangi komentar yang sama. Orang-orang tidak menyukai hal itu terjadi pada bibi mereka. Nabi kemudian meletakkan tangannya di atas pemuda itu dan berdoa untuknya. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, sucikan hatinya, dan lindungi kesuciannya." Abu Umamah, perawi hadis, mengatakan bahwa pemuda itu tidak mengindahkan godaan apapun setelahnya. Hadis ini disahihkan Al-Albani. Dengan pendekatan yang lembut, pengertian dan meyakinkan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memberdayakan pemuda itu, alih-alih menghancurkannya. Dia bertujuan untuk memperkuat dan membentengi dia dalam pertempurannya dengan godaan daripada mengasingkan atau merongrongnya. Mengikuti teladan Nabi ini sangat penting ketika berhadapan dengan seorang pemuda, karena tidak hanya menentukan apakah pemuda itu akan melakukan zina atau tidak, tetapi yang paling penting, apakah mereka akan kembali ke masjid untuk berdiskusi dan menemukan jawaban untuk masalah masa depan mereka atau tidak. Mendengarkan para pemuda, memahami masalah mereka, dan dengan sepenuh hati merangkul dan merawat mereka, apapun masalah yang mereka hadapi, semuanya adalah elemen seni pemberdayaan Nabi. Dalam hadis di atas, para sahabat sendiri tidak mampu menahan keterkejutan mereka. Mungkin ini reaksi yang wajar dari para imam dan tokoh masyarakat jika dihadapkan pada pertanyaan serupa. Nabi, bagaimanapun, menangani situasi tersebut sebagai seorang pendidik yang hebat. Ia menarik pemuda itu lebih dekat dengannya, membahas masalah tersebut secara rasional, dan dengan demikian berhasil meyakinkan pemuda tersebut sejauh seperti yang dilaporkan perawi hadis. Lelaki itu tidak lagi mengindahkan godaan apapun setelah itu. Lebih jauh, Nabi tidak membiarkan kejadian itu berlalu tanpa sentuhan spiritualnya yang unik.
menempatkan tangannya di atas pemuda itu dan mendoakannya pasti meninggalkan efek yang tak terlupakan. Kritik tidak bermanfaat dalam situasi seperti itu hanya akan mengasingkan pemuda dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mencari solusi di masjid. Jika kita tidak cukup bersahabat untuk merangkul remaja kita dan menyadari kekhawatiran mereka, mereka akan mencari lingkungan lain untuk menyalurkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka. Pemuda di atas berani menyapa Nabi dengan permintaannya yang memalukan. Apakah kaum muda kita merasa seperti di rumah dan diterima di masjid kita, sehingga mereka dapat terbuka dan dengan nyaman mendiskusikan apapun yang menyibukkan pikiran mereka? Sayangnya, perbedaan antara sikap Nabi dan banyak dari kita sama besarnya dengan perbedaan antara membangun dan menghancurkan, memberdayakan dan merusak. Demikianlah kisah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.